Halo semuanya, aku sekarang lagi ada di Setu Babakan di Jakarta Selatan. Baru di pintu depannya aja, vibes-nya langsung kerasa banget ya. Adem, rindang, dan betawi banget suasananya. Hari ini aku mau ngajak kalian muter-muter bareng aku. Kita lihat danaunya yang ikonik, terus bangunan-bangunan khas Betawi yang cantik-cantik, dan nanti aku juga bakal masuk ke Museum Betawinya ya. Jadi temenin aku dari awal sampai akhir karena kita bakal explore banyak hal seru di sini. Pertama, kalau kalian mau ke sini, aksesnya gampang banget. Lokasinya ada di Jalan Muhammad Kahfi 2, RT 13, RW 8, Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kalian bisa naik KRL, turun di Stasiun Lenteng Agung, lalu lanjut ojek ke Setu Babakan. Jaraknya kurang lebih 2-3 km. Kalau bawa kendaraan pribadi, tinggal ikuti jalur Lenteng Agung sampai Srengseng Sawah atau arah ke Jagakarsa. Petunjuk ke Setu Babakan cukup jelas kok. Parkir di sana juga luas, jadi kalian gak usah khawatir. Setu Babakan ini punya 3 akses masuk, dan tiap pintu itu biasanya mengarah ke area yang beda-beda. Aku hari ini lewat pintu 1 Bang Pitung. Kalian bisa masuk ke dalam kawasan dan mengikuti papan petunjuk arah menuju Danau Setu Babakan. Kalau kalian mau ngikutin aku, berarti lewat pintu ini ya. Begitu masuk, suasananya adem banget, banyak pepohonan, dan langsung kelihatan nuansa kampung Betawinya. Nah sekarang aku mau masuk ke Museum Betawinya. Begitu nanti kalian masuk, kalian pasti langsung ngerasain suasana khas Betawi banget. Museum ini tuh punya 3 lantai. Yuk ikutin aku untuk masuk ke Museum Betawinya. Sedikit fun fact, dulu museum ini tuh dibangun selama 3 tahun dari 2012 sampai 2015. Awalnya dipakai buat kantor pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi. Terus tahun 2017 baru diresmikan dan dibuka untuk umum pas acara Lebaran Betawi ke-11 yang waktu itu dihadiri sama Pak Jokowi juga. Awal-awal bukanya tuh cuma 1 ruangan doang dan koleksinya pinjaman dari berbagai museum lain kayak Museum Fathahillah, Museum Tekstil, Wayang, dan Bahari. Nah habis itu 2018 koleksinya mulai nambah, ruangannya juga bertambah jadi 2 lantai, sampai akhirnya tahun 2020 seluruh bangunan dari lantai 1 sampai lantai 3 resmi difungsikan penuh jadi ruang pameran. Dan tahun 2022, museum ini resmi masuk data Direktorat Perlindungan Kebudayaan. Oke, kita mulai dari lantai pertama dulu ya. Di sini tuh namanya Galeri Ikon Betawi. Begitu masuk, kita langsung lihat rumah kebaya, rumah adat Betawi dengan ornamen gigi balangnya. Terus ada juga ornamen warna-warni kayak kembang kelapa yang biasanya dipakai di ondel-ondel. Di sini juga ada baju abang none, kebaya, sampai baju sadariah yang biasanya dipakai cowok Betawi. Oh iya, hari ini aku juga pakai kebaya Betawi loh. Batik Betawinya juga khas banget ya, warnanya cerah-cerah gitu. Di ruangan ini ada juga ikon-ikon makanan khas Betawi kayak kerak telur dan bir peletok. Dan menariknya di sini ada galeri pernikahan Betawi lengkap dengan pakaian pengantinnya, alat musik yang digunakan dalam upacara, serta roti buaya sebagai simbol pernikahan Betawi. Nah, kita naik lantai 2 ya. Di lantai ini suasananya beda banget karena lebih kerasa kayak lagi di rumah Betawi zaman dulu gitu. Kalian bisa lihat perabotan rumah khas Betawi kayak kukusan, alu, pane, bakul nasi kayu, meja kanjengan, sampai
sepeda ontel. Vibes-nya tuh kayak lagi di rumah Betawi tahun 60-70-an gitu ya. Hangat, tradisional, dan bikin nostalgia. Sekarang kita pergi ke lantai 3. Ini jadi favorit aku banget sih. Alasannya nanti kita lihat. Di sini ada ruang seperempat abad perkampungan budaya Betawi yang ngejelasin perjalanan panjang Setu Babakan mulai dari mata pencaharian masyarakatnya, aktivitas, sampai perubahan-perubahan yang terjadi. Terus ada satu ruangan lagi yang ngenalin berbagai alat musik Betawi, jadi kalian bisa lihat bentuk-bentuknya di sini. Nah, ini yang serunya karena di sini ada aktivitas interaktif kayak papan suara kita untuk perkampungan budaya Betawi. Jadi di sini kita bisa nulis surat, terus nempel di papan sini. Nah, di sini ada spot foto tematik seperempat abad yang ditempel banyak ornamen kaca-kaca cembung kayak gini. Lucu ya? Nah, sekarang kita udah selesai lihat-lihat di Museum Betawinya. Buat kalian yang mau belajar budaya Betawi dengan pada cepat, bisa banget masuk ke Museum Betawi ini. Sekarang kayaknya lapar ya. Kita cari makan dulu yuk di set di dalam sana, karena ada banyak banget makanan khas Betawi di sana. Yuk. Setu Babakan ini luasnya sekitar 289 hektar. Itu termasuk area danau, zona wisata budaya, permukiman, sampai sarana edukasi dan rekreasi lainnya. Jadi areanya memang gede banget dan terbagi jadi beberapa zona. Fasilitas di Setu Babakan sendiri pun sudah cukup lengkap. Terdapat toilet umum, musola, tempat duduk, karcis parkir motor, dan area kuliner. Aku mau pesan soto Betawinya 1, nasinya 1, sama laksanya 1 deh. Oke, sambil nunggu pesanannya datang, aku mau ceritain tentang sejarah dari Setu Babakan. Jadi, sebelum Setu Babakan menjadi destinasi wisata, sebelumnya itu ini menjadi perkampungan Betawi asli yang tumbuh secara alami. Karena ada danaunya, terus tanahnya subur, makanya banyak keluarga Betawi yang tinggal di sini dari lama banget. Hidupnya adem, agraris, dan jauh dari hiruk-pikuk Batavia. Nah, terus pas Belanda masuk, daerah ini menjadi bagian dari tanah partikelir milik tuan tanah. Tapi uniknya budaya Betawi di sini tuh masih tetap bertahan karena jauh dari pusat kota gitu. Lalu nama Babakan sendiri ada yang bilang dari kata babakan atau bubakan yang artinya permukiman baru. Setelah Indonesia merdeka, kampung Betawi di sini makin berkembang dari rumah adat, musik, cara hidup, semuanya tetap dijaga oleh masyarakatnya. Nah, pada tahun 90 sampai 2000-an, Jakarta kan makin modern dan banyak budaya Betawi yang mulai tergerus. Tapi justru Setu Babakan tetap bertahan dan menjadi pusat perhatian. Masyarakat juga pemerintah sepakat kalau Setu Babakan harus tetap dilestarikan. Dan pada tahun 2004 ditetapkan sebagai perkampungan Betawi. Dan makin dipererat pada tahun 2017 lewat Pergub. Sekarang Setu Babakan jadi pusat pelestarian budaya Betawi yang paling lengkap seperti dari seni, kuliner, sejarah, sampai aktivitasnya semua ada. Oke, makanan aku udah datang. Aku makan dulu ya. Kalian bisa lihat di belakang aku, di sini tuh ada danaunya. Kalian
bisa naik perahu bebek di danau ini, atau kalian bisa mancing kayak di situ. Situ ada yang mancing, terus kalian juga bisa jogging muterin danaunya, terus kalian lihat-lihat rumah adatnya, jajanan kuliner Betawi kayak aku ini ada soto Betawi, terus di sini juga ada laksa. Di sekitaran sini juga ada yang jualan souvenir kayak ondel-ondel mini, terus sampai makanan khas Betawi kayak dodol Betawi atau bir peletok juga ada di sini. Jadi buat kalian yang mau cari oleh-oleh di sini bisa ya. Atau kalian mau nonton pertunjukan Betawi gitu, di sini juga ada. Ngomong-ngomong soal pertunjukan, kebetulan banget hari ini tuh hari Minggu, dan biasanya hari Minggu ada pergelaran kesenian Betawi gitu di Amphitheater Kampung MH Tamrin. Jadi habis aku makan, aku bakal langsung ke sana karena aku mau nonton pertunjukannya. Biasanya tuh ada lenong atau tari-tari Betawi gitu di sana. Kayak seru deh. Jadi aku mau lanjutin makan aku dulu, abis itu aku langsung ke sana. Oke, sekarang aku udah ada di Amphitheater Kampung MH Tamrin untuk lihat pertunjukannya. Pertunjukan hari ini ada penampilan tari Betawi, gambang rancak, dan juga Sohibul Hikayat. Oke, aku bakal nunggu penampilannya mulai dulu ya. Nanti aku tunjukin ke kalian cuplikannya. Ini cerita zaman dulu. Iya. Ini ceritain dulu sih, ini Sohibul Hikayat itu apa sih? Biar pada paham. Ini ceritanya pada hari ini yang berjudul Legenda Betawi di Kalangan Perempuan. Ya, ini perempuan nih ceritanya. Gimana? Keren kan? Aku happy banget sih nontonnya. Buat kalian yang juga mau nonton pergelaran kayak gini, kalian bisa lihat jadwal-jadwalnya di media sosial mereka. Biasanya mereka update di Instagramnya. Jadi kalian bisa cek di @pbb_setubabakan ya. Selesai sudah muter-muter aku di Setu Babakan, mulai dari museum, danau, makan, hingga menonton pertunjukan Betawi yang seru banget. Yang aku suka dari tempat ini bukan cuma karena kebudayaannya, tetapi juga fasilitas pendukung yang lengkap seperti petugas keamanan, petugas kebersihan, juga guide lokal yang siap bantu kalian bila kalian butuh informasi. Setu Babakan ini bersih dan terawat loh, terbukti kalau dikelola dengan baik. Jadi pas banget untuk liburan, belajar budaya, juga sekedar duduk-duduk di pinggir danau. Pokoknya buat kalian yang cari tempat adem, lengkap, dan juga kerasa banget Betawinya, Setu Babakan cocok banget masuk ke dalam list kalian. Terima kasih udah temenin aku dari tadi. Semoga video aku membantu kalian. Aku Gaida Aurelia dari Usaha Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta. Sampai sini dulu videoku. Dadah Sobat Budaya.